Ya, selamat datang semuanya ya. Selamat berjumpa di dalam webinar teknologi dan teologi ya. Integrasi teknologi dan teologi dalam perspektif iman Kristen. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami mengikuti webinar mengenai teknologi dan teologi, di mana integrasi teknologi dan teologi dalam perspektif iman Kristen. Tuhan, buka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti setiap materi yang ada, bahkan kebenaran firman-Mu juga yang akan menuntun kami melalui webinar pada saat ini. Berkati hamba-Mu, bahkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, pada saat ini ya, tema utama kita yaitu teknologi dan teologi ya, integrasi dan relevansinya di era digital. Dan fokus kita pembahasan tentang iman di era AI atau artificial intelligence ya, atau kecerdasan buatan, dan bagaimana gereja menyingkapi ya tentang AI itu sendiri. Oke. Um, ya, teknologi dan juga teologi ya, integrasi dan relevansi di era eh, digital, tentunya pada zaman sekarang ini. Kalau kita melihat perkembangan teknologi di abad modern itu telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia ya. Itu bicara mengenai kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya, baik media sosial, big data ya, virtual meeting ya, hingga dunia digital ya yang telah memengaruhi cara manusia berpikir ya, berkomunikasi, bekerja, bahkan beribadah ya, bahkan juga di dalam pelayanan. Dan teknologi kini bukan lagi sekedar alat bantu ya, tetapi sudah menjadi bagian dari budaya dan gaya hidup manusia modern gitu ya. Dan di satu sisi ya teknologi membawa banyak manfaat ya. Injil dapat diberitakan lebih luas ya melalui internet ya, kelas teologi dapat diakses ya lintas negara, kemudian Alkitab bisa tersedia dalam berbagai aplikasi digital, dan pelayanan gereja dapat menjangkau orang-orang yang sebelumnya sulit untuk dijangkau. Dan teknologi membuka peluang yang besar ya bagi amanat agung untuk dikerjakan dengan lebih cepat dan juga efektif ya. Namun memang di sisi lain perkembangan teknologi juga ya menghadirkan tantangan serius ya di tengah-tengah kekristenan. Ya, arus informasi yang tidak terbatas ya pasti akan memunculkan hoax di sana. Ada ajaran sesat, ada pornografi, ada budaya instan ya, hingga ketergantungan digital ya yang tentunya melemahkan relasi antara manusia dengan Tuhan dan sesama. Bahkan kalau kita melihat mengenai kemajuan AI ya, mulai menimbulkan pertanyaan mendasar tentang identitas manusia. Ya, baik bicara mengenai moralitas, bicara mengenai etika dan makna keberadaan manusia menurut iman Kristen. Karena itu gereja dan orang percaya tidak boleh hanya menjadi penonton mengenai perkembangan zaman, perkembangan teknologi, dan teologi harus hadir memberi arah ya, memberi dasar moral dan terang kebenaran di tengah-tengah kemajuan teknologi. Bahkan sebaliknya teknologi juga dapat dipakai sebagai sarana untuk kemuliaan Tuhan. Ya, tentunya jika digunakan dengan hikmat dan bertanggung jawab ya ketika memakai teknologi itu sendiri. Dan webinar ini hadir untuk membahas bagaimana teknologi dan teologi dapat dipahami secara integratif ya dan relevan tentunya di dalam kehidupan kekristenan ya, dalam pelayanan gereja dan lain sebagainya. Kalau kita melihat ya bagaimana orang percaya dapat hidup ya, melayani dan
bersaksi ya secara alkitabiah di era digital ya, tanpa kehilangan tentunya nilai-nilai kebenaran ya. Itulah kebenaran firman Tuhan. Oke, kemudian kalau kita melihat ya, iman di era kecerdasan buatan ya, bagaimana gereja menyingkapi ya mengenai AI itu sendiri ya. Ya, kita sedang hidup dalam zaman yang mengalami perkembangan teknologi yang sangat cepat tentunya. Kehadiran artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya, tentunya telah membawa perubahan yang besar di dalam dunia pendidikan ya, dalam komunikasi, di dalam pekerjaan, bisnis, bahkan pelayanan gerejawi juga. Ya, oleh karena itu AI mampu membantu manusia menyelesaikan banyak hal ya dengan lebih cepat dan juga efisien. Ya, tetapi di balik kemajuan tersebut ya muncul juga berbagai pertanyaan penting tentang etika, tentang spiritual, tentang kebenaran dan juga relasi manusia dan tentunya posisi iman Kristen di tengah-tengah dunia digital. Dan gereja tidak dapat menutup mata terhadap perkembangan ini ya. Itu. Di satu sisi memang teknologi dapat menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk memperluas pelayanan Injil ya. Baik itu pengajaran firman Tuhan dan juga bicara mengenai pemuridan. Tetapi di sisi lain penggunaan teknologi tanpa hikmat ya tentunya dapat membawa manusia pada ketergantungan. Ada penyalahgunaan informasi dan bisa saja terjadi krisis moral bahkan menjauh dari kehidupan rohani yang sehat. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang alkitabiah dan bijaksana agar gereja mampu menyingkapi perkembangan AI ya dengan lebih benar lagi gitu ya. Karena itu webinar ini diharapkan menjadi ruang pembelajaran bagi kita ya, refleksi lah ya dan diskusi untuk melihat bagaimana iman Kristen tetap relevan ya, tetap kokoh dan menjadi terang di tengah-tengah era kecerdasan buatan atau AI itu sendiri. Dan ya kita berharap ya kiranya melalui webinar ini ya setiap kita memperoleh wawasan yang membangun ya, memiliki sikap yang bijaksana terhadap teknologi dan semakin diteguhkan ya untuk menggunakan setiap perkembangan zaman tentunya bagi kemuliaan Tuhan ya. Dan tema utama kita mengenai teknologi dan teologi ya, integrasi dan relevansi di era digital. Ada beberapa yang menjadi pokok pembahasan kita ya. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai relevansi AI dalam pelayanan. Kemudian kita akan membahas yang kedua, yaitu etika penggunaan teknologi. Yang ketiga, bahaya penyalahgunaan informasi. Dan fokus pembahasan kita yang keempat, yaitu berpusat pada Kristus di tengah, bagaimana orang percaya tetap berpusat ya pada Kristus di tengah perkembangan digital. Ya. Oke, kita masuk di dalam poin yang pertama ya, relevansi AI dalam pelayanan gereja. Ya. Sekali lagi relevansi AI di dalam pelayanan gereja. Dan memang perkembangan artificial intelligence atau AI bukan hanya memengaruhi dunia bisnis dan pendidikan ya, tetapi mempengaruhi juga ya atau masuk di dalam dunia pelayanan gereja. Ya, karena itu banyak gereja hamba Tuhan, ya pengajar Alkitab dan pelayanan Kristen mulai menggunakan teknologi AI untuk membantu berbagai kebutuhan pelayanan tentunya. Ya, dan yang menjadi pertanyaan bukan lagi apakah AI akan hadir dalam pelayanan, tetapi bagaimana gereja menggunakannya secara bijaksana tentunya. Tentunya bukan hanya bijaksana tapi juga secara alkitabiah dan tetap berpusat kepada Kristus. Jadi AI bukan pusat ya, terutama di dalam pelayanan gereja ya, tetapi tetap Kristus menjadi pusat ya. AI hanya alat untuk membantu dalam gereja bahkan pelayanan. AI pada dasarnya adalah alat ya, adalah alat. Ya sama seperti mikrofon, internet ya atau percetakan Alkitab. AI dapat dipakai untuk tujuan yang baik ya maupun buruk ketika terjadi penyalahgunaan di sana.
Karena itu gereja perlu memahami relevansi tanpa kehilangan dasar iman dan ketergantungan ya kepada Roh Kudus tentunya. Ya. Dan apa yang kita pelajari? AI membantu penyebaran Injil ya lebih cepat dan luas gitu ya. Nah, salah satu relevansi terbesar AI ya itu adalah kemampuannya untuk mempercepat distribusi informasi dan pengajaran firman Tuhan. Gitu ya. Dan di masa lalu penginjilan ya sangat terbatas ya oleh jarak dan waktu ya. Tetapi ya sekarang ya melalui AI dan teknologi digital, baik khotbah renungan, ya, kelas Alkitab dan materi rohani itu dapat dijangkau oleh banyak orang dalam hitungan ya menit bahkan detik seperti itu. Ya kalau kita melihat contoh konkret ya, ya gereja menggunakan AI untuk membuat subtitle otomatis ya khotbah ya ke dalam berbagai bahasa ya sehingga Injil dapat dipahami lintas negara. Kalau kita menggunakan ChatGPT ya atau apa gitu ya, ya kita bisa menggunakan berbagai macam bahasa ya untuk membuat satu khotbah yang otomatis gitu. Ya tentunya ada langkah-langkah dan kita tetap berpusat kepada kebenaran ya harus dianalisa, diteliti ya. AI juga membantu membuat ringkasan khotbah untuk dibagikan ke media sosial gitu ya. Tapi tidak bergantung sepenuhnya kepada AI, kita juga harus meneliti bagian teks firman Tuhan. Terkadang AI juga mengeluarkan ayat-ayat atau teks firman Tuhan itu dalam terjemahan mungkin tidak sesuai dengan Lembaga Alkitab Indonesia kalau kita mau fokus kepada LAI ya, jilid 1 atau jilid 2. Dan ya contoh konkret juga pelayanan misi menggunakan AI itu translation untuk penerjemahan bahan penginjilan kepada suku-suku tertentu. AI juga bisa ya, atau ChatGPT juga bisa menggunakan berbagai macam bahasa suku. Chatbot juga ya, chatbot Kristen dapat menjawab pertanyaan tentang dasar iman Kristen. Itu selama 24 jam bisa dipakai di sana. Ya, karena itu relevansi teologisnya ya. Kalau kita melihat ya, Paulus memakai jalan Romawi dan bahasa Yunani sebagai sarana pemberitaan Injil pada zamannya. Dan kalau kita melihat ya, hari ini teknologi dan AI dapat membantu jalan modern bagi amanat agung ya. Ya, Markus 16 ayat 15 kan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. AI bukan pengganti Injil, bukan. Ya, bukan hanya sebagai alat, tetapi sekali lagi AI sebagai alat untuk membawa Injil lebih luas. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ya, kalau kita melihat saudara-saudara, yang kedua mengenai relevansi AI dalam pelayanan gereja ya. Relevansi AI dalam pelayanan gereja. Yang kedua, AI itu membantu efektivitas pelayanan dan administrasi gereja. Gitu ya. Ya, banyak pelayanan gereja menghabiskan energi besar dalam pekerjaan administratif ya. Tetapi AI dapat membantu efisiensi sehingga pelayanan gereja itu memiliki lebih banyak waktu ya, atau para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan memiliki lebih banyak waktu untuk berdoa, pengembalaan dan pelayanan pribadi ya, daripada menghabiskan waktu, energi, pekerjaan secara administratif ya, baik secara manual dan lain sebagainya ya. Kalau kita melihat contoh konkret ya, AI itu membantu sekali menyusun jadwal pelayanan otomatis. Ya, sistem AI itu mengelola database jemaat dan tindak lanjut para pengunjung yang baru itu bisa digunakan ya, menggunakan AI gitu ya. Artinya lebih mempermudah, tidak makan waktu yang begitu panjang, begitu lama. AI membantu juga membuat transkrip khotbah dan dokumentasi pelayanan. Ya, hal-hal ini yang sangat membantu ya. AI membantu desain presentasi ibadah, ada pengumuman dan juga media pengajaran di sana ya. Karena itu kalau kita melihat ya dampak positif ya, dampak positif pelayanan itu menjadi lebih tertata mungkin, lebih cepat dan lebih efisien ya. Bahkan gereja kecil sekalipun dapat mengerjakan banyak hal dengan sumber daya yang terbatas ya, SDM yang terbatas ya. Namun ya gereja tetap harus berhati-hati agar pelayanan tidak berubah menjadi terlalu mekanis ya, dan kehilangan ya tentunya sentuhan kasih serta relasi pribadi gitu ya. Meskipun AI membantu efektivitas pelayanan dan administrasi gereja gitu. Kemudian yang ketiga ya,
Yang ketiga, AI membantu pendidikan dan pembelajaran teologi. Ya, AI membantu pendidikan dan pembelajaran teologi. Ya, AI dapat membantu jemaat belajar Alkitab lebih mudah dan cepat. Ya, karena itu banyak orang yang sebelumnya sangat sulit untuk memahami istilah teologi ya, kini dapat memperoleh penjelasan sederhana melalui teknologi atau melalui AI. Ya, contoh konkretnya AI membantu pencarian ayat berdasarkan tema tertentu. Ketika ya orang awam mungkin ya atau orang teologi ketika ingin cepat mencari satu tema ya kemudian dikaitkan dengan ayat tertentu ya itu sangat cepat ya tentunya harus di cek kembali ya dengan Alkitab ya apa yang dikeluarkan gitu dan guru sekolah minggu memakai AI untuk ilustrasi cerita Alkitab maka akan keluar di sana baik gambar ilustrasi cerita dan sebagainya kemudian mahasiswa teologi juga menggunakan AI untuk membantu riset dalam konteks ya baik menggunakan bahasa Yunani maupun bahasa Ibrani AI juga bisa menolong di sana dan jemaat ya dapat memperoleh bahan renungan harian secara personal gitu ya ya ketika ingin mencari renungan-renungan eh, yang sesuai dengan apa yang diperlukan ya namun memang sangat diperlukan dan sangat membantu tetapi perlu diingat ada bahayanya juga gitu ya. Karena itu kan kita perlu hikmat untuk menyaring dan melihat ya. AI tidak selalu menghasilkan tafsiran yang ya apa eh, begitu tepat gitu ya, benar. Tetapi mungkin ada juga yang tafsiran yang mungkin sedikit ya lari mungkin gitu ya. Karena kita tuh harus betul-betul melihat kembali secara alkitabiah ya. AI mengambil data kan dari internet. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan termasuk ajaran yang salah, ajaran yang sesat. Karena itu ya AI tidak boleh menjadi otoritas kebenaran itu sendiri. Dia hanya membantu untuk kita mencari hal-hal informasi gitu ya yang sangat membantu kita untuk mempersiapkan bahan-bahan tertentu ya. Tetap Alkitab menjadi standar utama. Karena saya katakan tadi kan, ketika kita melihat satu teks ya ayat Alkitab dan juga tema, kita harus kembali kepada ayat Alkitab itu sendiri kita baca sesuai nggak dengan teks firman Tuhan itu sendiri ya. Dan sekali lagi Alkitab tetap menjadi standar ya, standar utama ya. Pengajaran gereja harus tetap diuji secara biblikah gitu ya. Penggunaan teks-teks dan juga tafsiran-tafsiran tertentu. Tetapi selama perintah atau permintaan secara eksposisi atau biblikal gitu ya. Kalau misalnya kita mencari bahan-bahan tertentu ya dengan perintah atau permintaan kita ya secara ekspositori atau secara biblikal alkitabiah ya selalu dia memberikan jawaban yang alkitabiah ya yang alkitabiah ya meskipun demikian ya kita harus tetap waspada dan teliti ya terutama dalam hal doktrin gitu ya. Ya, dalam hal doktrin atau pengajaran yang alkitabiah, ya kita bisa mencari situ misalnya doktrin keselamatan dari doktrin reform gitu ya, atau Calvin ya dan juga yang lainnya. Dia akan mengeluarkan, akan memberikan informasi ya seperti apa yang sesuai dengan perintah atau permintaan kita. Ya, secara eksposisi juga, secara biblikal menggunakan bahasa Yunani dia akan keluarkan karena informasi itu diambil dari informasi dari internet gitu. Oleh karena itu kita kembali kepada firman Tuhan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21 kan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik gitu ya. Segala sesuatu itu tentunya basicnya itu adalah Bible, Alkitab yang kita pegang ya. Sekali lagi membantu pendidikan dan pembelajaran teologi, tetapi tetap berpusat kepada Alkitab. Kemudian yang keempat ya, AI tidak bisa menggantikan ya Roh Kudus ya atau relasi rohani kita dengan Tuhan ya. AI sebagai alat untuk informasi ya, informasi dan ini bagian yang sangat penting ya. Bagian yang sangat penting. AI dapat membantu memberikan informasi tetapi AI tidak memiliki Roh Kudus. Tidak ya. AI itu tidak ada hati nurani rohani, tidak ada.
AI tidak punya kasih, AI tidak ada pertobatan, AI tidak ada penyembahan sejati, tidak ada. AI bisa membuat khotbah, tetapi AI tidak bisa mengalami kelahiran baru, ya, tidak bisa, ya. Dan AI tidak dapat menjelaskan ayat, dalam sedalam-dalamnya, ya, seperti apa yang kita. Terkadang AI terbatas juga, terbatas gitu ya, terbatas. Ya, meskipun ia dapat menjelaskan ayat, tapi tidak bisa menggantikan pekerjaan Roh Kudus, ya, yaitu yang mengubah hati manusia. Gitu. Ya, kalau saya memberikan contoh konkret ya, contoh konkret, AI dapat membantu membuat kerangka khotbah. Cepat sekali dia buat kerangka khotbah, tetapi doa dan pergumulan hamba Tuhan tidak dapat digantikan oleh mesin. Ya, sehingga kalau kita melihat ya, bahkan ada salah menerapkan ya atau menggunakan AI. Ya, ada di media sosial yang saya lihat, ya, sebelum pasangan ini berdoa, mereka minta AI tolong berdoa, disuruh AI untuk berdoa. Ini kan, ini salah penggunaannya gitu ya. Ya, AI tidak bisa menuntun kita untuk, ya, dalam hal spiritual, relasi kita dengan Tuhan. Tidak bisa, ya. Ya, AI mungkin dapat membantu membuat kerangan khotbah, tetapi kerangka khotbah, tetapi tidak, ya, tetapi ya, doa dan pergumulan hamba Tuhan tidak dapat digantikan oleh mesin, tidak bisa. Ya, konseling AI mungkin memberi jawaban logis, tetapi ya tidak dapat menggantikan kehadiran pastoral yang penuh empati. Ketika kita mencoba untuk melihat informasi mengenai pastoral, ya, konseling, pastoral konseling, dia akan memberikan situ langkah-langkah bagaimana kita melakukan pastoral konseling secara iman Kristen, ya. Tetapi ya, AI tidak bisa menggantikan kehadiran pastoral itu sendiri, ya, yang penuh dengan empati, ya, penuh dengan hati, dengan kasih, ya. Dan ibadah online membantu banyak orang, tetapi ya tidak sepenuhnya menggantikan persekutuan tubuh Kristus secara nyata. Kita menggunakan teknologi, ya, ya, live streaming di sana, ya. Dan di dalam live streaming itu ya langsung muncul di situ, kita ingin bahasa kita dirubah, subtitlenya ya dalam bahasa Inggris dan bahasa lain sebagainya. Ya, AI bisa melakukan semuanya itu, ya, membantu menolong untuk memberikan informasi yang lebih lebih baik dan lebih cepat, ya. Relevansi teologisnya itu ya, kekristenan bukan sekedar transfer informasi, tetapi transformasi hidup oleh Roh Kudus. Gitu ya. Kemudian yang kelima ya, yang kelima itu gereja dipanggil, ya, menjadi terang, ya, di dunia digital. Sekali lagi, kita memang menggunakan AI, menggunakan teknologi, ya, yang sekarang lagi berkembang, ya, tetapi tetap gereja dipanggil menjadi terang di tengah-tengah dunia digital, gitu ya. Kita tidak bisa dipengaruhi sepenuhnya, ya, dalam prinsip-prinsip spiritual, tetapi gereja harus menjadi terang di tengah-tengah dunia digital, gitu ya. Karena itu kalau kita melihat ya, AI juga itu membawa tantangan, ya. Ketika kita menggunakan AI juga membawa tantangan. Yang pertama itu tantangannya adalah hoax. Ya, ya, hoax adalah informasi atau berita yang palsu ya, yang dibuat dan disebarkan untuk apa? Untuk menipu. Ya, ini yang harus diwaspadai ya. Ya, karena itu gereja dipanggil menjadi terang di tengah-tengah dunia. Jangan menyebarkan hoax atau berita palsu, ya. Dan ya, berita hoax itu kan informasi atau berita palsu yang dibuat ya, kemudian disebarkan untuk menipu, memprovokasi bahkan dan menyesatkan orang lain. Kemudian yang kedua itu deep fake ya. Nah, deep fake ini kan adalah teknologi kecerdasan buatan atau AI yang digunakan untuk membuat atau memanipulasi baik gambar, baik video atau suara sehingga tampak asli gitu ya. Mereka mengambil satu gambar potongan atau gambar atau video, kemudian ya mereka buat satu narasi, ya, suara dan ditempelkan di situ gitu ya. Sehingga tampak asli padahal sebenarnya itu palsu gitu ya. Ya, atau ya bisa dikatakan hasil rekayasa digital ya. Contohnya saya katakan tadi kan, wajah seseorang bisa ditempel pada video orang lain ya. Atau suara seseorang ditiru seolah-olah dia sedang benar-benar berbicara gitu ya. Ya, sehingga orang ketika melihat ya,
menjadi konsumsi umum bagi masyarakat, bagi orang-orang, ya dikira itu benar, ya. Loh kok dia ngomong seperti itu gitu ya. Padahal itu semua pekerjaan dari deep fake gitu ya. Ya, atau teknologi kecerdasan buatan AI itu yang digunakan untuk membuat atau memanipulasi gambar atau video. Ya, kemudian yang menjadi tantangan itu adalah ya pornografi digital tentunya gitu ya. Semuanya bisa dibuat ya. Ya, yang memakai baju lengkap itu bisa bajunya ditanggalkan gitu. Nah, ini menjadi tantangan dalam dalam apa? Bagi gereja ya. Bagaimana gereja itu dipanggil menjadi terang di tengah-tengah dunia digital. Kemudian selain hoax, deepfake ya, pornografi digital juga manipulasi informasi ya. Ya, manipulasi informasi dalam AI adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk apa? Untuk mengubah, untuk membuat atau menyebarkan informasi ya yang menyesatkan gitu ya. Sehingga orang percaya pada sesuatu yang tidak benar. Gitu ya. Seperti itu. Informasi-informasi yang menyesatkan sehingga membawa orang untuk mempercayai informasi itu. Padahal informasi itu adalah informasi yang tidak benar. Nah, contoh singkat manipulasi informasi dalam AI ya, kalau saya melihat ya, itu yang tadi kan video apa deepfake ya, ya tokoh terkenal yang dibuat seolah-olah dia mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah diucapkan. Ya, ini sangat membahayakan gitu ya. Dan AI juga membuat berita palsu tentang satu peristiwa, kemudian disebarkan di media sosial. Ya, situ ada videonya, ada gambarnya. Ya, misalnya gempa bumi atau misalnya apa bencana-bencana gitu ya. Tetapi sebenarnya tidak terjadi gitu. Itu semuanya rekayasa ya, di fake ya. Suara hasil AI meniru suara seseorang untuk menipu atau ya bisa saja apa namanya penipuan lewat ya apa meminta uang dan lain sebagainya gitu ya. Karena itu kalau kita bicara mengenai ketergantungan teknologi ya, ketergantungan teknologi, ya bahaya ketergantungan teknologi adalah ketika seseorang ya terlalu bergantung pada gadget atau AI sehingga menjadi ya dia malas berpikir. Ini tantangan gitu ya. Tantangan. Malas berpikir, kemudian apa namanya kurang berinteraksi apa sosial gitu ya. Dan apa namanya bahaya ketergantungan teknologi juga membuat orang itu mudah untuk apa terdistraksi gitu ya dan ya bisa menjauh dari kehidupan spiritual ya atau rohani maupun tanggung jawab yang nyata karena semuanya sudah imajinasi ya imajinasi digital juga bisa terjadi di sana ya. Saya katakan tadi kan kemalasan untuk berpikir semuanya sudah diserahkan kepada apa AI gitu ya. Karena itu bisa terjadi ya krisis relasi manusia ya. Krisis relasi manusia ya. Tidak ada lagi relasi interaksi dengan sesama secara sosial. Semuanya sudah serba dengan teknologi ya. Karena itu ya gereja tidak hanya memakai AI tetapi juga harus memberi arah moral dan etika. Artinya diarahkan ya secara moral, secara etika. Ya, kalau saya bisa berikan contoh konkret ya, gereja mengajar jemaat tentang etika digital Kristen. Jadi bukan hanya jemaat dia apa namanya menggunakan digital, tapi bagaimana etika digital Kristen. Ya, cara penggunaan kita ada etikanya ya dalam menggunakan apa namanya digital ya seperti itu. Dan orang percaya diajar menggunakan media sosial dengan benar, gitu ya. Dan contohnya kalau masuk gereja, gitu ya, ya masuk gereja itu memang kita menggunakan apa handphone ya untuk mengakses Alkitab ya. Ketika pendeta lagi khotbah di depan dan apa meminta kita untuk membuka teks firman Tuhan yang akan dikhotbahkan, ya itu sangat cepat ya. Kita tinggal klik-klik buka langsung ya. Dalam dunia dunia teknologi sekarang digital gitu ya. Semua sudah bawa handphone ya. Dan ada Alkitabnya di dalam ya. Tetapi kan eh, ya bagaimana mengajar jemaat supaya di tengah-tengah itu mereka tetap fokus pada teks firman Tuhan yang mereka pegang yang ada di dalam apa handphone itu sendiri ya secara digital ya. Jangan hanya baca satu ayat tiba-tiba sudah langsung scroll lihat TikTok, lihat Facebook ya, update status dan lain sebagainya. Tentunya
Orang percaya diajar untuk menggunakan media sosial dengan benar, teknologi dengan benar. Dalam penggunaan media sosial juga mengupdate status, ya status-status, ya itu yang saya katakan tadi, yang berbau rohani, ya baik ayat-ayat firman Tuhan, renungan dan lain sebagainya. Dan ya tentunya juga terlebih khusus bagi anak-anak muda ya. Eh, ya pemuda dalam gereja itu harus dibimbing agar tidak kecanduan teknologi. Ya, mereka harus ada relasi tetap dengan Tuhan. Hubungan mereka dengan Tuhan harus ada relasi. Seperti itu ya. Jadi bukan dari pagi sampai pagi itu semuanya serba teknologi. Ya, tidak ada aktivitas, semua teknologi ya, tapi tidak ada secara manual bersama dengan Tuhan, ada persekutuan di sana. Artinya bahwa gereja juga membangun komunitas yang nyata di tengah-tengah dunia virtual. Ya, artinya dalam situasi dunia digital, perkembangan teknologi yang begitu luar biasa, tetapi juga harus membangun komunitas yang nyata, berkumpul bersama. Bukan hanya semuanya serba online. Ya, ada online bisa, ya, tapi ada juga ya jarak cuma dekat, semua serba online gitu ya. Ya, tetapi ada juga onsite. Ya, itu tetap harus ada ya, membangun komunitas yang nyata. Seperti itu ya. Karena itu yang perlu menjadi dasar kita itu, gereja bukan anti teknologi ya. Ini yang saya perlu teman-teman kita semua pahami. Gereja bukan anti teknologi ya, tetapi bagaimana gereja menjadi terang di tengah-tengah teknologi. Itu yang saya maksudkan ya. Jadi em, gereja sekali lagi bukan anti teknologi, bukan anti perkembangan teknologi gitu ya. Tetapi ya sekali lagi bagaimana gereja menggunakan teknologi tetapi menjadi terang di tengah-tengah teknologi itu sendiri. Ya, Matius pasal 5 ayat 14 kan, kamu adalah terang, terang dunia ya di tengah-tengah. Karena itu AI itu adalah alat ya. Alat yang sangat kuat di zaman modern saat ini ya. Jika dipakai dengan hikmat, ya AI dapat membantu gereja. Ya, sekali lagi AI itu sangat kuat di zaman modern sekarang ini ya. Ya, jika dipakai dengan hikmat, ya dengan benar, maka AI dapat membantu gereja memperluas penginjilan, mempercepat pendidikan ya rohani, meningkatkan efektivitas di dalam pelayanan gitu dan menjangkau generasi digital gitu. Oleh karena itu sangat penting ya memang AI, tapi harus berhati-hati, yang saya waspadai hal-hal yang tantangan-tantangan yang saya katakan tadi. Nah, karena itu ya gereja harus tetap waspada, tetap sadar ya. Sekali lagi bahwa AI itu bukan sumber kebenaran, bukan ya. Informasi ya. AI adalah memberikan informasi, bukan sumber kebenaran. AI juga bukan mengganti karya Roh Kudus. Tidak bisa. AI bukan pengganti persekutuan tubuh Kristus ya. Dan AI tidak boleh menjadi pusat kehidupan manusia ya, atau dunia digital lah yang saya maksud. Dan teknologi khususnya harus tunduk kepada nilai kerajaan Allah. Gitu ya, seperti itu. Nah, bukan sebaliknya. Nilai kerajaan Allah itu tunduk kepada teknologi ya, digital dan lain sebagainya. Ya, gereja dipanggil bukan untuk takut terhadap perkembangan zaman, ya tidak. Ya, tetapi memakai setiap kesempatan tentunya dalam dunia digital ini untuk memuliakan Tuhan dan memberitakan Injil ya, dengan setia di era digital ini. Dan eh, dalam kehidupan ya, dalam kehidupan bergereja ya, tentunya eh, jangan sampai kita istilahnya tertinggal ya dengan informasi yang ada, tetapi tetap fokus kepada kebenaran itu sendiri ya. Kemudian saudara-saudara, yang kedua ya. Oke, yang kedua adalah etika penggunaan teknologi dalam perspektif Alkitab dan iman Kristen ya. Ya, etika penggunaan teknologi dalam perspektif Alkitab dan iman Kristen ya. Tentunya ketika menggunakan teknologi ya harus punya etika di sana. Jangan sembarangan ya, karena teknologi adalah bagian dari perkembangan peradaban manusia ya, dari alat tulis, kemudian mesin cetak, kemudian listrik, internet, hingga kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dan semuanya menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan berpikir ya, dan mencipta yang berkarya, apa yang Allah berikan gitu ya.
Nah, apa yang Allah berikan kepada kita manusia. Dan dalam iman Kristen, kemampuan manusia itu bagaimana mengembangkan teknologi ya. Tidak dilihat sebagai sesuatu yang otomatis tentunya jahat gitu ya. Sebab ya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ya. Imago imago Dei itu ya. Nah, dan kemudian ya manusia diberi mandat untuk mengelola dunia. Itulah ciptaan Tuhan dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 ya. Namun Alkitab juga menunjukkan bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ya seluruh aspek kehidupan manusia ya turut dipengaruhi oleh dosa. Ya, ya bisa saya katakan termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, karena itu teknologi itu dapat dipakai untuk kebaikan, tetapi juga dapat dipakai untuk kejahatan, untuk manipulasi, untuk kesombongan dan juga untuk menghancurkan moral manusia, gitu ya. Tetapi etika Kristen dalam penggunaan teknologi ya bukan sekedar pertanyaan apakah teknologi ini canggih ya, tetapi lebih dalam lagi ketika kita melihat apakah penggunaan teknologi ini memuliakan Tuhan. Itu yang menjadi pertanyaan penting bagi kita. Apakah itu membangun manusia, membangun spiritual dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, gitu ya. Karena itu hal yang penting ya harus kita perhatikan dan kita pahami ya dalam etika penggunaan teknologi. Ya, yang pertama adalah teknologi adalah alat dan bukan Tuhan. Gitu ya. Teknologi ini sebagai alat, ya. Dan yang menciptakan juga kita manusia, ya. Berbagai macam teknologi, ya, baik itu AI, media sosial dan sebagainya. Nah, dalam perspektif Alkitab, ya, oke, okay, ya, di dalam perspektif Alkitab, ya hanya Allah yang menjadi pusat kehidupan manusia, bukan teknologi, bukan AI. Ya, sekali lagi, Allah atau hanya Allah yang menjadi pusat kehidupan manusia. Nah, teknologi hanya alat bantu gitu ya. Ya, bukan sumber keselamatan, bukan sumber pengharapan atau identitas manusia gitu ya. Dan kalau kita melihat bahaya modern ya di zaman sekarang ya, ya ada banyak orang ya lebih percaya teknologi daripada Tuhan gitu ya, lebih percaya, lebih curahan hatinya kepada Facebook daripada kepada Tuhan ya. Dia lebih berdoa di Facebook daripada dia berdoa secara pribadi ya di tempat yang tersembunyi atau ya di kamar bersama dengan Tuhan ya. Karena itu lebih percaya, ini bahaya modern ya, lebih percaya teknologi daripada Tuhan ya, lebih bergantung pada AI daripada hikmat Tuhan ya, lebih mencari validasi ya media sosial daripada identitas di dalam Kristus ya. Ya, apa namanya, status dia itu ya divalidasi lewat media sosial gitu ya. Tetapi kan kita butuh validasi dari Tuhan, identitas kita sebagai anak-anak Allah ya, bukan harus diakui melalui media sosial ya. Teknologi ya perlahan dapat berubah menjadi berhala modern ya. Dan ini sangat 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 berbahaya gitu ya, bagi bahkan dalam dalam tantangan bagi komunitas orang percaya atau orang Kristen. Ya, karena itu saya katakan bahwa teknologi perlahan dapat berubah menjadi berhala. Ya, bahkan dikatakan berhala modern ya. Ketika apa? Ketika manusia terlalu terikat ya dengan teknologi, dengan AI dan lain sebagainya dan media sosial lain sebagainya, gitu. Dan ya lebih bahayanya lagi kehilangan waktu doa, gitu. Apalagi menyuruh AI untuk berdoa. Ya, bahkan ya terkadang mengabaikan relasi nyata gitu ya. Ya, mengapa harus hal-hal yang spiritual gitu ya? Kalau saya katakan tadi kita bisa membedakan mana yang memberikan informasi, mana yang betul-betul mempengaruhi spiritualitas kita atau implementasi dari spiritualitas kita gitu ya. Dan ya terkadang menempatkan teknologi itu di atas Tuhan. Ini yang sangat sangat membahayakan ya, tantangan dalam kehidupan kita. Nah, prinsip Alkitab ya, kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, ya berhala modern ketika sesuatu itu ya, khususnya teknologi ya. Ya, kita lebih istilahnya bergantung kepada teknologi daripada kepada Tuhan. Itu sudah penyembahan berhala yang saya maksud. Ya, ya teknologi boleh dipakai
ya, tetapi hati manusia tetap harus menyembah Tuhan, bukan ciptaan teknologi, tapi Tuhan, ya. Ya, saya berikan contoh konkret, ya. Ya, seseorang tidak bisa lepas dari ponsel bahkan ketika saat ibadah, gitu ya. Bahkan ketika saat ibadah, tidak bisakah 1-2 jam meninggalkan ponsel, ya. Ya, yang saya maksudkan ponsel itu di dalamnya membuka media sosial, ya. Bisa saja kita bawa ponsel, ya tentunya fokusnya kepada Alkitab ketika sedang beribadah, ya. Tetapi kalau sudah buka media sosial di tengah-tengah pendeta sedang berkhotbah, ya, nonton TikTok, YouTube. Nah, ini sesuatu yang istilahnya tidak menggunakan etika penggunaan teknologi, ya. Dalam etika penggunaan teknologi sudah tidak ada lagi, gitu ya. Dan ya, media sosial menjadi sumber harga diri dan identitas, gitu ya, dalam kehidupan bahkan orang-orang Kristen, gitu ya. Karena itu sekali lagi saya katakan bahwa etika Kristen itu mengajarkan bahwa teknologi harus tunduk kepada Tuhan. Ya, sekali lagi ini penting. Teknologi harus tunduk kepada Tuhan. Ya. Ya, bukan menguasai hidup manusia. Sekali lagi, kita tidak bisa dikuasai oleh teknologi. Kita tidak bisa tunduk kepada teknologi. Tetapi teknologi harus tunduk kepada kita, dan kita tunduk kepada Tuhan, ya. Kemudian yang kedua, teknologi harus dipakai untuk kebenaran dan kasih. Ya. Sekali lagi, teknologi harus dipakai untuk kebenaran dan kasih. Ini poin mengenai etika penggunaan teknologi, ya, dalam perspektif Alkitab dan iman Kristen, ya. Ya, tentunya ada etika dalam penggunaan teknologi seperti yang saya katakan tadi, ya. Teknologi harus dipakai untuk kebenaran dan kasih. Ya, karena itu saudara, Alkitab mengajarkan bahwa setiap perkataan dan tindakan manusia itu harus dibangun dengan kasih, dan juga harus membangun sesama dan mencerminkan mengenai kasih Kristus, ya. Dan kalau kita lihat memang masalah dunia digital, ya. Ya, teknologi sering dipakai untuk apa? Menyebarkan hoax, ya. Kabar-kabar yang tidak benar, gitu ya. Ya, media sosial bisa dipakai untuk fitnah, ya. Bahkan ujaran kebencian, ya. Cyberbullying juga, bullying, ya. Ya, cyberbullying juga di sana, ada penipuan, ada pornografi, manipulasi informasi, ya. Dan ya, banyak orang merasa bebas berbuat dosa karena ya berada di balik layar digital, gitu ya. Ya, bersembunyi di balik layar digital. Tapi kalau kita lihat prinsip Alkitab, ya, dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-23, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Ini etika di dalam penggunaan digital, ya, media sosial dan sebagainya. Ya, karena itu di dalam etika Kristen orang percaya dipanggil untuk memakai teknologi, ya, dengan tujuan apa? Menyatakan kasih. Sekali lagi, orang Kristen dipanggil memakai teknologi untuk menyatakan kasih. Ini dalam konteks etika Kristen, ya, menyebarkan kebenaran, ya, bukan hoax, membangun orang lain, bukan memaki atau membenci lewat media sosial, dan menjadi terang di tengah-tengah dunia digital, gitu ya, terang di tengah dunia digital, gitu. Ya, saya berikan contoh konkret, ya. Contoh konkret, ya, tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Kalau berita itu belum benar, jangan langsung disebarkan. Ini etika dalam penggunaan teknologi, media sosial terlebih khusus, ya. Ya, tidak memakai media sosial untuk menghina orang, ya. Tetapi justru untuk memberkati orang, sampaikan Injil di sana seperti itu, ya. Ya, menggunakan internet untuk membagikan firman Tuhan, ya, dan hal yang membangun, ya. Khususnya di bagian media sosial. Ya, ada pujian, penyembahan, doa, gitu ya. Ada kebenaran firman, ayat teks firman Tuhan, ada kesaksian. Ya, kemudian tetap menjaga kesucian mata dan hati dalam penggunaan media sosial atau digital, dunia digital. Ini artinya teknologi harus dipakai untuk kebenaran dan kasih. Kemudian yang ketiga, teknologi tidak boleh menghilangkan nilai kemanusiaan. Nah, ini yang penting juga, saudara. Ya, jadi iman Kristen mengajarkan bahwa manusia memiliki nilai yang sangat tinggi karena diciptakan menurut gambar
dan rupa Allah. Ya, imago Dei tadi ya. Ya, Kejadian 1:27 kan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Nah, di era digital ini Saudara, ada bahaya bahwa manusia mulai diperlakukan seperti data, angka atau mesin. Ya, contoh krisis lah ya. Ya, relasi keluarga menjadi dingin karena sibuk dengan gadget. Dulunya di meja makan gitu ya, saling ngobrol, tetapi setelah itu semuanya fokus pada gadget masing-masing ya. Anak-anak kehilangan komunikasi yang nyata dengan orang tua ya. AI menggantikan empati manusia ketika anak-anak atau ya dalam keluarga, satu keluarga mungkin yang mengalami depresi ya, mengalami pergumulan ya, sharingnya ke AI, sharingnya ke digital gitu ya, dan AI mengganti empati manusia gitu ya, dan orang menjadi individualis ya, dan bisa juga terisolasi gitu ya. Ya, teknologi yang baik itu harusnya ya membantu relasi manusia, bukan menghancurkan gitu ya. Nah, dalam etika Kristen memang teknologi tidak boleh menggantikan kasih. Virtual tidak boleh sepenuhnya menggantikan persekutuan yang nyata gitu ya. Bahkan efisiensi tidak boleh menghilangkan kepedulian manusia. Ya, contoh konkret ya, ibadah online membantu, tetapi tidak menghentikan pentingnya persekutuan di dalam gereja. Ya, sekarang bahkan ada yang sudah tidak datang ke gereja lagi karena sudah ada online gitu ya. Sudah malas ke gereja. Ya, tetap sangat membantu ibadah online ya. Bagi mereka mungkin yang sakit, yang tidak bisa, kalau masih kuat sehat, ya kalau bisa datang ke gereja secara onsite gitu ya. Seperti itu. Ya, gereja juga menyediakan fasilitas itu ya. Dan juga jangan bilang harus dihentikan untuk live streaming supaya orang-orang tidak bisa juga. Bagaimana dengan mereka yang mungkin lagi di rumah sakit, dia lagi sakit dan sebagainya, mereka ingin tetap menikmati ibadah itu ya, mendengar khotbah, pujian penyembahan ya, dengan gerejanya sendiri. Ya, gereja memfasilitasi itu lewat live streaming gitu ya. Tetapi ya terkadang eh ya teknologi tidak bisa menghilangkan nilai kemanusiaan, artinya bagi yang bisa datang ke gereja, datang ke gereja. Seperti itu ya. Jadi bukan hanya berdiam diri itu setiap minggu lewat online, padahal dia sehat, dia kuat, ya. Karena dia kepingin sambil tidur, sambil bernyanyi, sambil memuji menyembah Tuhan, dengar khotbah sambil duduk di sofa, angkat kaki sambil makan snack, ya kan? Ini sesuatu yang ya tidak menggunakan teknologi ya, dengan etika Kristen yang baik seperti itu. Ya, dan ya orang tua juga ya perlu membangun komunikasi langsung dengan anak ya, bukan hanya memberi gadget juga ya. Ya, di tengah-tengah keluarga. Kemudian yang keempat, teknologi harus dipakai dengan hikmat dan penguasaan diri. Nah, ini sesuatu yang sangat mendasar Saudara. Teknologi harus dipakai dengan hikmat dan penguasaan diri. Ya, tidak semua orang bisa tidak semua yang bisa dilakukan oleh teknologi ya. Ya, berarti teknologi bisa melakukan segala sesuatu ya. Dalam iman Kristen ya, kebebasan selalu disertai tanggung jawab moral ya. Nah, karena itu ada prinsip Alkitab kan. Prinsip Alkitabnya 1 Korintus pasal 10 ayat 23 ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Segala sesuatu halal bagiku tapi bukan semuanya itu berguna. Ya. Ya, tantangan besar ya bagi kekristenan di tengah-tengah teknologi itu ya kecanduan media sosial. Ya. Bahkan ada banyak anak yang ya bermain game berlebihan sehingga itu memengaruhi ya pribadi dia ya sendiri gitu ya. Em, secara psikologis ya, psikomotorik dan lain sebagainya sangat terganggu ketika terlalu berlebihan ya, baik itu game, kemudian kecanduan media sosial, bahkan ada pornografi digital di sana ya, ada banyak hiburan tanpa batas ya, dan konsumsi informasi yang tidak sehat tentunya ya. Dan ya teknologi dapat memperbudak manusia jika tidak dikendalikan, dan yang mengendalikan itu diri kita sendiri Saudara ya, yang mengendalikan itu diri kita sendiri ya. Kalau kita melihatnya dalam Galatia pasal 5 22 sampai 23 ya, mengenai
Buaro ya dalam etika Kristen kalau kita integrasikan ya. Ya, Buaro itu mencakup apa? Penguasaan diri. Gitu. Ada yang main media sosial bahkan dari pagi sampai malam gitu ya. Hanya ya scroll-scroll apa ada banyak waktu sebenarnya yang bisa digunakan untuk hal yang bermanfaat ya. Tetapi banyak keluarga kita melihat ya di media sosial juga ya karena istri terlalu banyak di media sosial dan tidak masak, suami pulang kerja akhirnya terjadi pertengkaran. Perlu penguasaan diri memang di dalam penggunaan media sosial. Ada waktu untuk kita menggunakan media sosial, ada waktu untuk kita betul-betul dalam dunia nyata gitu seperti itu. Ya, orang percaya dipanggil untuk menggunakan teknologi ya dengan disiplin dan dengan hikmat. Bukan berarti kita tidak perlu menggunakan teknologi. Perlu kita perlu menggunakan teknologi. Perlu kita bermedia sosial untuk melihat informasi-informasi yang membangun terutama iman Kristen. Ya, tentunya dengan disiplin dan dengan hikmat. Itulah penguasaan diri. Ya, ya kalau saya bisa contoh konkret ya, ya tentunya membatasi waktu ya layar ya screen time itu sendiri ya, menjaga disiplin doa dan membaca Alkitab, bukan hanya semuanya media sosial. Ini ini sesuatu yang realitas gitu ya, ya tidak memakai teknologi ya sampai merusak ya keluarga, pekerjaan bahkan pelayanan. Ya, kemudian kita harus benar-benar menghindar dari konten yang mencemarkan kekudusan hidup seperti pornografi dan lain sebagainya. Ya, karena itu teknologi harus dipakai dengan hikmat dan penguasaan diri. Ini perlu kita garis bawahi gitu ya. Kemudian yang kelima, teknologi harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ini dia. Ya, jadi teknologi bukan untuk menghancurkan hidup kita, ya, tetapi teknologi harus dipakai untuk ya memuliakan Tuhan atau kemuliaan Tuhan, gitu. Dan ya tujuan tertinggi hidup Kristen adalah memuliakan Tuhan kan. Ya, 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31. Dikatakan di sana jika engkau makan atau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain dikatakan apa? Lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan Tuhan atau untuk kemuliaan Tuhan. Dan ini termasuk juga dalam penggunaan teknologi ya. Termasuk dalam penggunaan teknologi. Apakah teknologi ini mendekatkan saya kepada Tuhan atau tidak? Ya. Apakah penggunaan media sosial itu mendekatkan diri saya kepada Tuhan atau tidak? Ya, apakah handphone aplikasi di dalamnya itu ya mendekatkan saya dengan Tuhan atau tidak? Ya, kalau kita mengatakan mendekatkan ya apa yang kita baca di sana? Ya, paling banyak kita baca. Ya, ketika ya itu membangun iman ya. Ya, lewat apa namanya media sosial mungkin ya. Ada khotbah-khotbah yang sangat memberkati, ada kesaksian, ya bahkan ada apa teks firman Tuhan yang diupload di sana dan kita melihat semuanya itu. Ya, apakah ini membangun dan menguatkan iman atau merusak hati atau merusak hidup kita? Ya, apakah penggunaan media sosial ya yang kita gunakan itu ya itu juga memberkati orang itu tidak? Ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan penting, apakah Kristus dimuliakan melalui aktivitas digital saya? Ini yang penting. Ya, apakah Kristus dimuliakan melalui apa? Melalui aktivitas digital saya, gitu. Baik media sosial dan lain sebagainya ya. Contoh konkret yang bisa saya bagikan ya. Ya, teknologi dipakai untuk ya bagaimana kita penginjilan. Kita menggunakan untuk kelas online Alkitab gitu ya. Ada renungan digital di sana, ada pelayanan sosial, ada edukasi motivasi Kristen di sana, ada saling menguatkan ya dalam komunitas orang percaya, edukasi Kristen di sana, komunitas Kristen ya dalam komunitas satu iman. Dan teknologi menjadi alat pelayanan ketika dipakai dengan tujuan yang benar. Seperti itu. Nah, kemudian yang keenam, gereja harus menjadi suara moral ya di era digital ya. Gereja harus menjadi suara moral di era digital dan tentunya gereja tidak boleh hanya mengikuti perkembangan teknologi tanpa memberikan arah rohani. Ini penting. Ya, artinya gereja dipanggil menjadi apa? Menjadi terang, penjaga moral gitu. Ya. Ketika menggunakan dunia digital, media sosial, ya tetap menjadi terang, menjaga moral di sana, membimbing rohani di tengah-tengah dunia digital. Ya, karena kalau kita melihat ya tugas gereja kan memang
koinonia gitu ya, diakonia dan marturia, bersaksi. Koinonia itu bersekutu, diakonia itu melayani gitu ya. Nah, tetapi dari ketiga hal ini ya gereja juga mengajar etika digital Kristen, bagaimana cara menggunakannya ya, menjadi berkat bagi orang lain atau tidak gitu ya, dan membangun kerohanian atau tidak ya. Nah, ini menjadi tugas gereja ya. Tugas gereja itu membimbing generasi muda menghadapi dunia online. Artinya mengarahkan generasi muda supaya tidak menjadikan dunia online itu sebagai pusat hidup ya, tetapi tetap Tuhan adalah pusat kehidupan. Ya, mengajarkan generasi muda sehingga mereka tidak terfokus seluruh hidup totalitas mereka itu sepanjang hari, yaitu ya sepanjang hidup mereka bahkan ya mengarahkan hidup mereka itu kepada dunia digital, dunia online gitu ya, dan meninggalkan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan gitu. Ini perlu bimbingan generasi muda untuk menghadapi dunia online ya, mengingatkan bahaya mengenai dosa digital. Artinya bahwa digital itu akan membawa kita untuk jatuh ke dalam dosa. Nah, dosa digital ketika apa? Ketika penggunaannya tidak sesuai dengan sewajarnya. Ya, bukan untuk menjadi berkat tetapi untuk membuat jatuh. Ya, ini penting Saudara. Menolong jemaat untuk menggunakan teknologi dengan bijaksana. Ya, kalau kita melihat relevansi saat ini ya, banyak generasi muda lebih banyak dibentuk internet daripada firman Tuhan. Gitu. Sehingga gaya bicara mereka, ya kelakuan mereka, cara berpikir mereka dan lain sebagainya, itu semuanya sudah dipengaruhi oleh internet, ya, dunia digital, informasi-informasi yang tidak mendasar, yang didasarkan oleh kebenaran firman. Karena itu gereja harus hadir secara aktif di dunia digital ya, tanpa kehilangan kebenaran Alkitab, gitu ya. Seperti itu. Nah, karena itu dalam pandangan iman Kristen ya, sekali lagi teknologi bukan musuh ya, dan juga bukan penyelamat manusia ya. Teknologi adalah alat yang harus dipakai dengan tanggung jawab moral di bawah otoritas Tuhan. Ya, karena itu etika Kristen mengajarkan bahwa teknologi itu harus dipakai dalam kebenaran, teknologi itu harus dijalankan dengan kasih, teknologi itu harus dikendalikan dengan hikmat, teknologi tidak menggantikan relasi manusia dan teknologi dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ya, dan perkembangan teknologi akan terus berubah pasti ya. Tidak stuck sampai di sini ya. Kita tidak tahu 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang akan lebih canggih lagi teknologi itu. Tetapi firman Tuhan tetap menjadi dasar yang tidak bisa berubah dalam menuntun kehidupan kita manusia. Teknologi boleh berkembang, boleh maju, tetapi firman Tuhan itu harus tetap menjadi dasar bagi kita, ya. Oleh karena itu saudara-saudara, penggunaan teknologi ya tetap harus berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan ya. Gereja harus menjadi suara ya di tengah-tengah era atau dunia digital. Itulah suara moral. Kemudian yang ketiga Saudara, kalau kita melihat, yang ketiga adalah bahaya penyalahgunaan informasi dalam perspektif Alkitab dan iman Kristen, gitu ya. Nah, memang di era digital saat ini ya, informasi menjadi sesuatu yang sangat mudah diakses dan disebarkan gitu, baik melalui internet, melalui media sosial dan teknologi AI ya. Seorang dapat memperoleh dan membagikan informasi ya hanya dengan hitungan detik ya. Sekali klik langsung keluar banyak informasi. Ya, karena itu kemajuan ini membawa manfaat besar ya, baik bagi pendidikan ya, saya katakan tadi, bagi komunikasi, pelayanan dan kehidupan sosial ya. Namun di balik kemudahan tersebut ya terdapat bahaya yang besar ketika informasi disalahgunakan, dan penyalahgunaan informasi ya terjadi ketika informasi dipakai untuk apa? Menipu, manipulasi ya, memfitnah, merusak nama baik, menyebarkan kebencian atau ya mengendalikan opini demi kepentingan tertentu atau kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Karena itu sekali lagi bahwa iman Kristen ya, di dalam iman Kristen informasi bukan hanya persoalan data tetapi ya berkaitan pasti dengan kebenaran, dengan moralitas dan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, karena itu Alkitab mengajarkan bahwa perkataan dan penyebaran informasi itu memiliki kuasa besar. Untuk apa? Untuk membangun maupun menghancurkan kehidupan manusia.
Ya, Amsal 18 ayat 21 kan dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Gitu. Nah, di zaman digital, lidah itu dapat berupa jari, keyboard, ya, media sosial, video dan teknologi informasi. Ya, hal yang perlu kita waspadai itu adalah ya penyalahgunaan informasi itu ya pasti akan merusak merusak kebenaran, gitu ya. Ya, sekali lagi, penyalahgunaan informasi itu merusak kebenaran, ya. Dan dikatakan Allah adalah kebenaran kan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes pasal 14 ayat 6. Nah, karena itu ketika seseorang menyebarkan informasi palsu atau manipulatif, ya ia sedang melawan prinsip kebenaran yang berasal dari Allah. Karena itu jangan menyebarkan hal-hal yang palsu atau hoax ya. Ya, ya yang saya katakan sebelumnya ya, bentuk penyalahgunaan itu seperti tadi ya, hoax, fitnah, ya berita palsu, manipulasi video yang deepfake tadi ya, informasi setengah benar, ya propaganda kebencian gitu ya. Ya, dan dampaknya itu masyarakat akan menjadi bingung ya. Orang tidak lagi tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan bisa menghancurkan kepercayaan ya. Terjadi perpecahan dan juga konflik bahkan di tengah-tengah masyarakat ya. Tetapi ada prinsip Alkitab ya. Ya, jangan mengucapkan saksi dusta tentang samamu ya. Ya, kalau saya lihat contoh konkret ya, yang menyebarkan berita gereja atau hamba Tuhan tanpa verifikasi, gitu ya. Kemudian mengedit video sehingga ya seseorang terlihat bersalah. Ini yang sangat sangat hati-hati ya. Dan itu terjadi ya kalau kita melihat dalam dunia digital ya sekarang ini dalam media sosial ya, membuat konten sensasional ya demi popularitas gitu. Ada konten-konten yang ya istilahnya tidak etis gitu ya. Ya, untuk dikonsumsi oleh banyak orang seperti itu. Nah, dalam iman Kristen ya, menyebarkan informasi palsu bukan sekedar kesalahan sosial, ya, tetapi juga dosa terhadap kebenaran. Nah, seperti itu ya. Jadi inilah cara penggunaan media sosial dengan bijak ya, dengan wise gitu. Kemudian yang kedua, menghancurkan nama baik dan kehidupan orang. Gitu ya. Menghancurkan nama baik dan kehidupan orang. Ya kan? Ini bahaya-bahaya informasi ya. Kalau kita melihat dalam perspektif iman Kristen, gitu, seperti itu. Nah, teknologi memungkinkan informasi menyebar sangat cepat, gitu ya, seperti itu. Ya, sekali sesuatu yang viral itu ya dampaknya ya bisa sangat besar dan sulit untuk diperbaiki, ya. Bahkan bahaya besarnya itu ya karakter seseorang pasti dihancurkan. Orang pasti akan mengalami tekanan mental gitu ya. Seperti itu. Nah, bahkan hubungan keluarga bisa rusak ya. Pelayanan hancur karena fitnaan digital ya. Bahkan cyberbullying itu yang menyebabkan depresi, bahkan ada yang bunuh diri gitu ya, seperti itu. Ya, Amsal 11 ayat 13 kan kalau kita lihat dalam prinsip Alkitab, siapa pengumpat membuka rahasia tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Contoh konkret yang bisa saya bagikan ya, menyebarkan aib seseorang di media sosial. Ya, ini sesuatu yang sangat disayangkan gitu ya. Membagikan video atau foto pribadi tanpa izin gitu ya. Kemudian membuat komentar kasar dan mempermalukan orang ya, mempermalukan orang di internet. Ya, ya contohnya kalau misalnya khotbah-khotbah di TikTok gitu ya, live streaming, itu kan banyak komentar-komentar yang masuk yang komentar-komentar yang kasar gitu ya. Cara penggunaan media sosial seperti ini ya istilahnya tidak beretika, dan kita sebagai orang percaya ya jangan sampai gitu ya, jangan sampai, kalau bisa ya tidak tidak usah komen sama sekali gitu seperti itu ya. Ini bagi kita orang yang percaya gitu ya, bagaimana kita mempergunakan media sosial itu, terutama dalam komen-komen tertentu. Nah, iman Kristen mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat ya, karena diciptakan menurut gambar Allah. Karena itu penggunaan informasi harus tetap menghormati nilai-nilai manusia ya, bukan merendahkannya. Gitu. Kemudian yang ketiga yaitu membuka jalan bagi dosa. Ya, penyalahgunaan informasi itu membuka jalan bagi dosa. Ya, internet dan teknologi digital ya sering menjadi sarana penyebaran pornografi ya, perjudian, penipuan, kekerasan, ajaran sesat ada di dalamnya dan juga kebencian. Nah, informasi yang salah dapat sekali lagi mempengaruhi cara berpikir manusia dan menyeret ya orang kepada
kepada dosa. Ya. Nah, karena itu dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, di era digital ya, pergaulan bukan hanya orang di sekitar kita, tetapi juga ya konten yang kita tonton gitu ya. Akun yang kita ikuti, bahkan informasi yang kita konsumsi setiap hari. Karena itu ikutilah akun-akun yang membangun iman. Ya, ikutilah akun-akun yang baik, yang memotivasi. Gitu. Bukan akun-akun yang istilahnya ya membuat kita justru akan terlibat di dalam kejatuhan ya. Ya, contoh konkret anak muda terjerumus pornografi karena akses digital tanpa kontrol gitu ya. Seperti itu ya. Orang percaya mulai meragukan iman karena harus mengkonsumsi ajaran sesat di internet. Gitu. Boleh informasi kita baca, tapi iman harus kuat. Gitu. Dan banyak orang menjadi kasar karena budaya komentar penuh dengan kebencian. Karena sudah terbiasa membaca komen-komen yang tidak beretika, ya itu akan menstimulasi, akan membangun, apalagi dalam kalangan anak-anak remaja gitu. Sehingga bahasa-bahasa mereka semua mengikuti bahasa-bahasa di media sosial seperti itu. Nah, karena itu informasi yang salah itu perlahan dapat membentuk hati dan karakter manusia itu sendiri gitu ya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah menciptakan ketakutan dan perpecahan ya. Penyalahgunaan informasi menciptakan ketakutan dan perpecahan gitu ya. Dan ya informasi dapat dipakai untuk memprovokasi emosi massa, bayangkan itu gitu. Karena informasi yang salah ya terjadi perpecahan ya. Ya contoh menyebarkan isu kebencian agama. Nah, ini yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh ya. Informasi ya penyebaran isu kebencian terutama dalam hal agama. Ya, karena itu ya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, jangan sampai kita terlibat dalam isu kebencian mengenai agama apapun saudara. Ya, tetapi kita saling menghormati. Ya, ya di tengah-tengah dunia kemajemukan ya pluralisme sekarang ini, ya kita tetap saling menghormati ya ajaran-ajaran agama-agama yang lain ya seperti itu. Karena kembali lagi kepada iman kita masing-masing. Ya, membangun opini palsu terhadap kelompok tertentu. Ya, karena itu penyebaran isu ya kebencian, isu yang salah ini akan membangun opini palsu, membangun opini ya yang palsu ya terhadap kelompok tertentu ya. Dan ya penyalahgunaan informasi juga menciptakan atau menebar ketakutan melalui berita yang belum jelas. Seperti itu. Nah, akibatnya ya kelompok atau masyarakat terpecah. Kebencian semakin meningkat, bahkan merusak hubungan gitu ya. Atau hubungan menjadi rusak ya, dan bahkan ya bisa memicu kekerasan seperti itu ya. Karena itu Matius 5 ayat 9 ya, berbahagialah orang yang membawa damai gitu. Kita sebagai orang percaya ya kita membawa damai dan kita disebut sebagai orang berbahagia ya. Segala macam isu apapun itu ya ya itu jangan sampai terlibat di dalamnya seperti itu. Dan orang percaya dipanggil menjadi pembawa damai, bukan penyebar kepanikan dan juga perpecahan. Ya. Kemudian yang kelima adalah ya penyalahgunaan informasi itu dapat menjadi alat iblis untuk menyesatkan. Ya. Sekali lagi, penyalahgunaan informasi dapat menjadi alat iblis untuk penyesatan. Ya, dalam Alkitab kan iblis sering disebut bekerja melalui kebohongan dan tipu daya, hoax gitu. Nah, ini pekerjaan iblis ya. Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Karena itu penyebaran hoax, penyebaran kebohongan, manipulasi dan penyesatan informasi adalah bagian dari pekerjaan dosa. Ya, dan di dalam dunia modern ya AI dapat membuat gambar atau suara palsu. Ajaran sesat dapat tersebar luas melalui media digital ya. Dan ya ada banyak orang ya lebih percaya media sosial daripada firman Tuhan gitu ya. Karena itu bahaya rohani adalah ya bisa saja manusia kehilangan kemampuan membedakan kebenaran gitu ya. Kalau tidak kuat di dalam iman ya hati bisa menjadi keras dan iman menjadi dangkal gitu ya. Karena itu orang percaya harus memiliki discernment gitu ya, discernment rohani atau kepekaan rohani ya.
Kan itu dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21 kan dikatakan di sana, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kemudian yang keenam ya. Yang keenam itu bicara mengenai sikap Kristen ya dalam menggunakan dan menyebarkan informasi ya. Sekali lagi, sikap orang percaya atau sikap kekristenan ya dalam menggunakan dan menyebarkan informasi ya. Oke. Yang pertama itu adalah memeriksa kebenaran sebelum membagikan ya. Dan kita sebelum membagikan informasi, kita harus periksa kebenarannya dulu. Ya, jangan langsung percaya atau menyebarkan sesuatu tanpa verifikasi ya. Karena itu orang yang tak berpengalaman ya percaya kepada setiap perkataan. Amsal 14 ayat yang kelima ya. 15 ya. Ya. Kemudian membangun media untuk menggunakan media untuk membangun gitu ya. Ya, bagaimana kita menggunakan media untuk membangun? Ya, gunakan teknologi untuk apa? Untuk menguatkan, untuk mengajar, untuk memberkati dan juga untuk menyebarkan kebenaran. Gitu ya. Ketika kita menggunakan media sosial, ya kita gunakan media sosial itu untuk menguatkan orang lain, untuk mengajar ya. Kemudian memberkati ya lewat kebenaran firman Tuhan, ayat-ayat firman, renungan dan sebagainya dan menyebarkan kebenaran. Gitu. Dan kemudian yang ketiga itu menjaga kekudusan hati dan pikiran. Ya, tidak semua informasi layak dikonsumsi. Gitu. Semua yang benar, semua yang mulia, dikatakan pikirkanlah semuanya itu kan, Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Gitu. Jadi tetap menjaga kekudusan hati dan pikirannya. Tidak semua informasi ya layak dikonsumsi ya. Ini sikap kita sebagai orang Kristen dalam menggunakan dan menyebarkan informasi. Kemudian menjadi terang di tengah-tengah dunia digital. Ya, artinya orang Kristen dipanggil menjadi saksi Kristus. Ya, juga ya di tengah-tengah internet dan media sosial. Ya, bukan berarti kita meninggalkan. Kita tetap ada di dalam dunia digital ya. Dunia internet, dunia media sosial, tetapi kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus ya. Karena itu sekali lagi informasi adalah kekuatan besar di era digital ya. Ya, jika digunakan dengan benar, ya informasi dapat membawa pengetahuan, ya, penguatan dan Injil kepada banyak orang. Tetapi jika disalahgunakan informasi itu ya dapat menghancurkan kebenaran, merusak kehidupan, memecah belah ya, relasi, menyesatkan manusia dan juga bisa menjadi alat dosa. Nah, karena itu iman Kristen sekali lagi mengajarkan bahwa penggunaan informasi harus didasarkan pada kebenaran, kasih, hikmat dan juga tanggung jawab dan terlebih takut akan Tuhan. Ya, karena itu teknologi dan informasi harus dipakai untuk memuliakan Allah dan membangun sesama. Ya, bukan untuk menghancurkan manusia. Ya, kemudian yang keempat ya, poin yang terakhir ya. Tetap berpusat pada Kristus ya di tengah perkembangan digital. Ya. Yang keempat yaitu tetap berpusat pada Kristus di tengah perkembangan digital ya. Jadi meskipun digital dia terus berkembang ya. Teknologi terus berkembang, media sosial mungkin saat ini kan Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Mungkin berikutnya itu akan ada lagi media-media sosial yang lain terus berkembang. Tetapi ya kita tetap berpusat kepada Kristus ya. Karena itu eh kalau kita melihat ya pandangan secara teologis dan biblika ya. Ya memang perkembangan digital itu telah mengubah cara hidup manusia ya, baik dia berpikir, berkomunikasi dan berinteraksi ya di tengah-tengah media sosial, internet, hiburan digital dan kecerdasan buatan atau AI ya menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Ya, dunia bergerak dengan cepat ya, informasi ya datang tanpa batas dan manusia semakin terhubung secara virtual. Ya, sekali lagi, namun di tengah-tengah kemajuan tersebut ya muncul pertanyaan penting bagi orang yang percaya. Bagaimana tetap berpusat pada Kristus di tengah-tengah dunia digital yang penuh dengan distraksi gitu ya, godaan dan juga arus informasi. Ya, dan ini bukan sekedar persoalan teknologi ya, tetapi persoalan spiritual ya, atau persoalan mengenai kerohanian, spiritualitas dan arah hati manusia. Ya, secara teologis ya Alkitab mengajarkan bahwa pusat kehidupan orang percaya bukan dunia, bukan teknologi, bukan popularitas, melainkan Kristus itu sendiri.
Ya, Filipi 1:21 kan. Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus. Ya, teknologi akan terus berkembang, tetapi panggilan utama orang percaya tetap sama, hidup melekat kepada Kristus. Ya, yang pertama, yang bisa kita lihat ya, hidup Kristus harus tetap menjadi pusat identitas manusia. Ya, sekali lagi, Kristus harus tetap menjadi pusat identitas manusia. Nah, di era digital ya, banyak orang membangun identitas yaitu berdasarkan pada ya, jumlah pengikut atau followers gitu. Ya, banyak orang membangun identitas itu ya dari popularitas ya, dari pencitraan ya, kemudian dari validasi media sosial ya, dengan banyaknya followers maka dia mengatakan inilah identitas saya gitu ya, dan opini publik ya, dan kalau publik bilang ya dia baik, dia murah hati, dia beriman dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dunia digital memang mendorong manusia untuk mencari nilai diri dan pengakuan manusia. Ya, tetapi iman Kristen mengajarkan bahwa identitas sejati manusia itu ditemukan hanya di dalam Kristus, bukan di dalam dunia digital gitu ya. Ya, khususnya bagi para selebritis, ya, jangan kau bangga dengan banyaknya followermu, para TikTokers dan YouTuber dan lain sebagainya. Ya, itu baik, ya itu baik untuk menunjang membangun karir gitu ya. Tetapi ya identitasmu itu bukan ditentukan oleh itu, ya. Bukan ditentukan oleh semua dunia digital ya, tetapi ya oleh karena Kristus ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi nilai manusia bukan ditentukan algoritmanya ya, dari likes atau komentar gitu ya, tetapi oleh kasih Allah melalui salib Kristus. Ya, karena itu bahaya digital itu kecanduan validasi gitu ya. Kemudian bisa dikatakan iri hati ya, membandingkan hidup dengan yang lain. Bahkan ya istilah lama ya, narsisme gitu ya. Bahkan kehilangan jati diri rohani. Karena itu sikap diri orang percaya, ya orang percaya harus sadar bahwa dirinya adalah milik Kristus, bukan milik digital, bukan milik di media sosial gitu. Orang percaya harus menyadari bahwa dirinya adalah milik Kristus, diterima oleh karena kasih karunia dan hidup untuk apa? Menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan dunia ini, bukan menyenangkan dunia digital, gitu. Nah, kalau saya bisa berikan contoh praktis ya, tidak tidak menjadikan media sosial sebagai sumber harga diri, ya. Harga diri kita ditentukan oleh apa? Ya, oleh Tuhan itu sendiri. Kita berharga di matanya, ya. Tidak membangun citra palsu demi pengakuan, ya. Kebanyakan kan di media sosial itu tentu banyak yang palsu ya, supaya diakui ya, ya supaya itu pencitraan gitu ya, ada pengakuan ya. Kemudian ya, harus tetap rendah hati meskipun memiliki apa meski memiliki pengaruh digital ya, tetap rendah hati. Kemudian yang kedua firman Tuhan harus lebih dominan daripada arus informasi dunia. Nah ini ya, ini dasar yang penting ya. Ya, jadi manusia modern dibanjiri informasi setiap hari. Pasti ada berita, ada video, ada hiburan gitu ya, ada opini, tren ya, konten media sosial. Dan akibatnya ya banyak orang lebih banyak mendengar internet daripada firman Tuhan ya. Lebih dipengaruhi algoritma daripada Roh Kudus. Dan pikirannya dipenuhi dunia bukan kebenaran Allah gitu ya. Ya, kalau kita melihat ya Roma 12 ayat 2 kan dikatakan di sana, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi pikiran orang percaya harus dibentuk oleh firman ya, dan bukan oleh budaya digital yang sering bertentangan dengan nilai kebenaran. Dan yang menjadi bahayanya ya pasti ya relativisme gitu ya. Semua kebenaran sama. Ajaran sesat digital ya, kompromi tentang moral, kemudian dangkal secara rohani ya. Karena itu bagaimana sikap sebagai orang yang percaya? Ya, kita tetap berfokus kepada apa? Terus membaca Alkitab lebih rutin daripada scrolling media sosial gitu ya. Menguji semua informasi dengan firman Tuhan ya. Kemudian memiliki disiplin rohani di tengah dunia digital. Gitu ya. Ya, menguji informasi dengan kebenaran firman Tuhan ya. Jika konsumsi itu mengandung dosa
baik pornografi dan sebagainya, maka ya jangan di-scroll gitu ya. Seperti itu ya. Tetap memiliki disiplin rohani di tengah-tengah dunia digital ya. Kalau saya bisa katakan ya contoh praktis ya, memulai hari dengan doa dan firman Tuhan sebelum membuka media sosial. Ya, pagi hari ya kalau bisa ada hubungan pribadi dengan Tuhan, bukan langsung media sosial. Ya, memilih konten yang membangun iman. Ya, tidak langsung percaya semua informasi rohani yang ada di internet. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ya teknologi tidak boleh menggantikan relasi dengan Tuhan ya. Gitu ya. Jadi sekali lagi teknologi tidak boleh menggantikan relasi dengan Tuhan ya. Dan kekristenan bukan sekedar informasi tentang Tuhan, tetapi relasi hidup dengan Tuhan. Kita bisa mencari informasi lewat dunia digital, tetapi relasi dengan Tuhan kita tidak bisa cari di dunia digital, tidak bisa. AI dapat memberikan penjelasan Alkitab, aplikasi dapat menyediakan renungan, tetapi teknologi tidak dapat menggantikan doa. Ya, itu yang saya katakan tadi. Ada yang doa pakai AI, ya. Jadi AI yang berdoa. Ya kita bisa minta AI untuk membuat satu doa. Tetapi kita yang menggunakan doa itu. Bukan AI yang disuruh berdoa. AI doa malam. Kemudian AI yang berdoa. Ya hal ini akan membuat apa? Orang malas untuk berdoa gitu ya. Malas untuk berdoa. Tidak ada relasi dengan Tuhan ya. Ini hal prinsip ya. Seperti ya prinsip ini harus terjadi. Tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Relasi kita itu dengan Tuhan. Doa, bukan AI yang berdoa kepada Tuhan. Seperti itu ya. Ya tidak bisa menggantikan penyembahan. AI tidak bisa menggantikan penyembahan kita. Oh AI, buatlah penyembahan gitu ya. Ya, kita lah yang harus secara pribadi menyembah Tuhan, bukan AI, ya. Tidak bisa menggantikan pekerjaan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa istilah menjamah AI gitu ya. Karena AI itu ya istilahnya benda mati yang istilahnya ya bukan karya ya kita ya hidup ya seperti itu ya. Yohanes 15 ayat 4 kan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini mengenai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Artinya hubungan pribadi dengan Yesus itu tetap menjadi inti kehidupan rohani ya. Ya kita kembali kepada bahaya digital ya, dunia digital ya, sibuk online tetapi kosong rohani gitu. Tahu banyak informasi Alkitab tetapi tidak pernah hidup dalam ketaatan. Ya, mengganti persekutuan nyata dengan spiritual virtual ya, ya semata gitu. Karena itu ya sikap bagaimana kita sikap sebagai orang percaya. Ya, kita tetap menjaga kehidupan doa kita. Ya, ya kita yang mempraktekkan doa itu. Ya, menyediakan waktu hening bersama dengan Tuhan. Ada relasi kita dengan Tuhan, bukan AI dengan Tuhan ya. Tetap aktif dalam persekutuan tubuh Kristus. Ya contoh contoh praktis ya kita membatasi penggunaan gadget ya saat kita sedang ibadah atau saat teduh ya. Tidak membawa distraksi digital ke dalam ibadah atau mengutamakan hubungan nyata dengan Tuhan ya dan sesama itu lebih penting ya daripada mengutamakan digital ya. Kemudian yang keempat, orang percaya dipanggil menjadi terang di dunia digital ya. Kamu adalah terang dunia ya, Matius pasal 5 ayat yang ke-14. Karena saya katakan dunia digital kan penuh dengan kebencian, pornografi, fitnah, hoax, kesombongan, dan juga kekerasan verbal gitu ya. Nah karena itu orang percaya dipanggil untuk apa? Menghadirkan karakter Kristus ya. Bahkan di dalam media sosial. Gitu. Karena itu etika kerajaan Allah di dunia digital itu ya berkata benar, membangun sesama, menunjukkan kasih, menjaga kekudusan, dan menghindari kebencian dan pertengkaran. Ya contoh praktis ya tidak ikut menyebarkan fitnah atau hoax dalam dunia media sosial, dunia digital gitu ya. Tidak memakai media sosial untuk menyerang orang atau pribadi gitu ya. Membagikan hal yang menguatkan dan membangun iman. Ini sangat penting ya. Dan dari sini terlihat karakter kita ya, iman kita ya. Bahwa kita menjadi saksi Kristus melalui sikap digital. Digital juga bisa dipakai dan kita memakainya untuk menyebarkan tentang Kristus, menjadi saksi Kristus ya. Dan kemudian yang kelima itu adalah orang percaya harus menggunakan teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Ya, nah, teknologi bukan musuh iman ya, bukan. Teknologi dapat dipakai sebagai alat
pelayanan ya, dan juga ya penyebaran Injil ya, amanat agung ya. Dan ya kalau Paulus memakai jalan Romawi dan bahasa Yunani untuk memberitakan Injil, dan hari ini ya gereja dapat memakai internet, dapat memakai media sosial, dapat memakai podcast, AI dan platform digital untuk penyebaran Injil gitu. Tapi prinsip utamanya memang teknologi harus dipakai menjadi alat ya, bukan tuan. Sekali lagi, teknologi harus dipakai untuk menjadi alat ya, gitu. Karena itu 1 Korintus pasal 10:31 kan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Artinya teknologi juga dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kalau saya berikan contoh praktis ya, membuat konten penginjilan, konten motivasi, gitu ya. Ya, menyebarkan tentang Kristus, membuat AI untuk membantu pendidikan Kristen, ya, mengadakan pemuridan online, gitu ya. Ya, satu komunitas rohani di sana ya, menjangkau generasi muda melalui media-media digital, gitu, seperti itu. Dan kemudian yang keenam ya, yang terakhir, ya hidup berpusat pada Kristus berarti menantikan kerajaan Allah, bukan tenggelam dalam dunia ya. Ya, ini merupakan pandangan eskatologis ya. Perkembangan teknologi sering membuat manusia itu merasa semakin kuat, gitu ya, semakin mandiri ya. Bahkan seolah tidak membutuhkan Tuhan karena semuanya sudah ada serba digital gitu. Namun Alkitab mengingatkan bahwa ya dunia ini sementara. Ya, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17. Dan harapan orang percaya bukan pada kemajuan teknologi, tetapi pada kedatangan Kristus dan kerajaan Allah yang kekal. Ya, karena itu sikap orang yang percaya itu memakai teknologi tanpa diperbudak oleh teknologi. Ya, memakai teknologi tapi tetap hidup dalam kebijaksanaan. Ya, menjaga hati tetap melekat pada Tuhan meskipun di tengah-tengah dunia teknologi. Ya, dan tetap menantikan kedatangan Kristus. Ya, meskipun dalam kesibukan teknologi. Ya, karena itu di tengah perkembangan digital ya, di tengah-tengah perkembangan digital yang sangat cepat ya, ya orang percaya dipanggil untuk tetap berpusat pada Kristus. Ya, dan dunia digital ya dapat menjadi alat berkat, tetapi juga dapat menjauhkan manusia dari Tuhan jika tidak digunakan dengan hikmat. Nah, secara teologis dan biblika ya harus berpusat pada Kristus hidup itu ya. Ya, kalau hidup itu berpusat kepada Kristus, ya, maka kita bisa menemukan identitas di dalam Kristus. Gitu ya. Ketika hidup berpusat kepada Kristus, maka kita bisa menemukan identitas di dalam Kristus. Gitu ya. Menemukan identitas di dalam Kristus. Dan menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup. Gitu ya. Menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup. Gitu. Oke. Dan menjaga relasi pribadi dengan Tuhan ya. Dan menjadi terang di tengah-tengah dunia digital. Kemudian memakai teknologi untuk memuliakan Allah dan tetap fokus pada kerajaan Allah ya, yang kekal ya. Karena itu teknologi terus berubah ya. Teknologi terus berubah dan juga iman kita percaya bahwa Kristus akan tetap sama. Saya tutup dengan satu firman Tuhan Ibrani pasal